Yang kami hormati Bapak Suryati selaku narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati seluruh audien di manapun berada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan agenda kajian rutin Baiti Janati Center, khususnya perihal atau pekan ini mengambil tema tentang silaturahim pranikah atau persiapan kita untuk memasuki jenjang pernikahan, seperti itu. Dan ini tentunya tidak terbatas bagi yang ingin mau menikah saja, tetapi bagi yang hari ini sudah berkeluarga pun juga harapannya ini bisa memberikan satu keilmuan, ya, tambahan keilmuan untuk kita semua. Selawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan pertolongannya kelak di Yaumul Hisab. Baiklah, sebelum kita memulakan untuk webinar, terlebih dahulu marilah kita awali acara ini dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan agenda kita pada sore hari ini akan ada penyampaian dari pemateri kita, Bapak Suryati. Kami buka dulu. Assalamualaikum, Pak Suryati. Ya, waalaikumsalam, Pak Hendrik. Sehat, Pak Suryati? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini kondisi belakangan makin mengkhawatirkan ini untuk kesehatan terkait dengan COVID. Hanya kita dengan media webinar ini tidak mengurangi niat kita untuk terus belajar, menambah keilmuan, meskipun di masa pandemi seperti ini kita memanfaatkan silaturahim melalui media Zoom atau jarak jauh ini. Ya begitu Pak Suryati, terima kasih atas kehadirannya sebelumnya. Ya Pak Hendrik, sama-sama. Ya, sesuai dengan agenda kita pada sore hari ini akan membicarakan tentang persiapan pranikah, tahapan-tahapan menikah dan seterusnya, nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh Bapak Suryati. Untuk itu langsung saja waktu kami serahkan kepada Pak Suryati untuk memberikan penjabarannya. Silakan ya. Pak Suryati. Ya, terima kasih Pak Hendrik atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Hendrik dalam hal ini selaku host, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada saat ini. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan tolong dan karunia-Nya bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan ya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita bisa sama-sama belajar ya, kita sama-sama mengkaji. Wabil khusus untuk acara sore hari ini kita akan membahas tentang bimbingan pranikah ya, atau persiapan sebelum menikah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semuanya suri teladan yang baik atau contoh di dalam beribadah kepada Allah, yaitu yang intinya melaksanakan Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya. Semoga acara kita pada hari ini, pada sore hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, bicara tentang persiapan menikah ini adalah satu hal yang penting. Kenapa? Karena segala sesuatu urusan yang penting perlu persiapan. Ya, contohnya kalau kita misalnya mau berangkat umroh atau mau berangkat haji, pasti persiapannya banyak, persiapan ilmunya, persiapan biayanya, kemudian persiapan kesehatannya, dan lain-lainnya. Ya, itu salah satu contoh untuk sebuah acara-acara yang penting, itu butuh persiapan yang cukup dari segala sesuatunya. Demikian juga terkait dengan pernikahan, karena pernikahan ini adalah pintu awal untuk masuk kepada suatu kehidupan yang baru, yaitu seseorang yang tadinya hidupnya sendiri, katakanlah sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan, ketika sudah menikah nanti dia akan hidup dengan pasangannya dan kemudian nanti pada umumnya diberikan keturunan dan akan mempunyai suatu tanggung jawab yang besar, karena bagi seorang laki-laki yang namanya istri dan anak itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia ataupun di akhirat, baik kepada sesama manusia atau juga kepada Allah yang paling utama. Nah, untuk itu persiapannya ini tentu menjadi suatu hal yang sangat penting. Persiapan apanya ya? Yang pasti yang paling utama itu adalah persiapan secara ilmunya. Ya, secara ilmunya yang mesti dipersiapkan. Kelihatan ya. Kelihatan banyak gambar. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Ya, dilanjut ya. Jadi yang dipersiapkan adalah keilmuannya yang paling utama. Dengan rahman dan rahimnya Allah, dengan maha pengasih dan maha penyayangnya Allah, Allah telah memberikan tuntunan kepada umat manusia dan wabil khusus kepada umat Islam, ya, tuntunan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini yang sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, di dalam ibadah kepada Allah itu diantaranya bicara tentang menikah, ya, karena menikah juga dasarnya mesti dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, untuk itu juga telah diberikan panduan atau petunjuknya oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Nah, dalam hal ini kita akan melihat ya ayat-ayat yang terkait dengan pernikahan dan juga dengan hak dan kewajiban suami istri ketika setelah menikah. Ya. Yang pertama, segala sesuatunya yaitu harus diawali dengan niat. Ya, niat yang baik akan berpengaruh kepada perjalanan setelah menikah nanti atau di dalam kehidupan berumah tangga. Ya. Nah, dengan kata lain, sucikan niatnya, luruskan niatnya, insya Allah yang namanya kebahagiaan di dalam berumah tangga itu akan dapat diraih, itu Bapak Ibu. Ya, kemudian juga sebelum saya melangkah untuk lebih lanjut tentang materinya, kita juga ingin menyampaikan bahwa kondisi hari ini adalah satu kondisi yang sama-sama kita ketahui, kita bisa melihat informasi di media, di televisi, dan seterusnya, yaitu banyaknya pasangan keluarga atau banyaknya pasangan suami istri yang memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Padahal Bapak Ibu sama-sama kita telah ketahui perceraian itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan sebenarnya oleh pasangan itu sendiri. Tidak mungkin ada
pasangan suami istri sebelum menikah punya rencana nanti akan bercerai, itu tidak mungkin ada. Dan kenyataannya itu terjadi dan banyak sekali Bapak Ibu. Ya, berbicara tentang dampak perceraian, tentunya yang akan menanggung adalah anak-anaknya yang pertama. Jadi anak-anaknya sangat mungkin akan menanggung beban beban moral, dan juga beban psikologi. Kemudian juga dampak berikutnya yaitu tentang sangat mungkin terputusnya silaturahmi antara dua keluarga besar, yaitu keluarga suami dan keluarga istri. Maka kenapa bicara tentang perceraian itu adalah suatu hal yang halal tapi dibenci Allah. Dibayangkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, tentunya kita sangat ingin menghindari Bapak Ibu. Ya, maka sekali lagi persiapan pernikahan ini sangat perlu dipersiapkan, yaitu wabil khusus secara ilmu, karena ilmu itu adalah menjadi cahaya nantinya ya di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jadi yang pertama, luruskan niatnya, insya Allah kebahagiaan akan dapat diraih. Yang pertama, bicara tentang niat, ya sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu yang tertera di dalam surat 51 ayat ke-56. Jadi siapapun yang ingin menikah tidak boleh tidak harus memahami tentang ibadah. Ya, karena ini adalah pemahaman dasar Bapak Ibu. Ya, kalau tentang ibadah belum dipahami, nanti akan ada kesulitan ya terkait bagaimana mengkaitkan dengan persiapan nikah itu sendiri. Ya, untuk kali ini kita tidak membahas tentang ibadah secara umum, tapi langsung saja hal yang terkait dengan persiapan pernikahan. Rasulullah telah berpesan kepada kita sebagai umatnya bahwa an-nikahu sunnatin faman raghiba an sunnatin falaisa minni. Ya, bahwa nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukanlah umatku. Nah ini Bapak Ibu. Walaupun di sisi lain, seandainya pun, ya kita bicara seandainya nih, seandainya pun Rasulullah tidak memastikan, atau seandainya pun Rasulullah tidak menetapkan bahwa yang namanya nikah itu adalah salah satu persyaratan untuk diakui menjadi umatnya Rasul. Secara fitrah, secara naluri juga semua manusia pastinya sudah mulai ada keinginan untuk menikah atau untuk berumah tangga. Biasanya ketika usia menjelang akil balik. Ya. Setiap laki-laki ataupun perempuan ketika usianya sudah menjelang akil balik, ya biasanya sudah mulai mempunyai pikiran, mempunyai suatu keinginan. Oh ya, suatu saat nanti saya pengen menikah, saya pengen punya istri kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan saya pengen punya suami, karena itu adalah kebutuhan manusia secara alamiah, ya sudah naluri manusia, sudah fitrahnya manusia. Nah, ditambah lagi Rasulullah memastikan atau menetapkan kalau nggak nikah bukan umatku, kira-kira begitu. Ya, nah untuk itu maka ya sudah pas sebagai fitrahnya manusia kita ingin menikah, Rasulullah menetapkan suruh nikah, lah pas banget. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi nikah adalah sesuatu yang sebaiknya memang dilaksanakan. Kemudian berikutnya bicara tentang pernikahan menurut Al-Quran, yang pertama yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya, yaitu bicara tentang perkenalan. Nah, inilah cara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya tahapan pertama adalah perkenalan. Nah, perkenalannya pun itu juga sudah diberikan suatu ketentuannya di dalam Al-Quran. Ya, perkenalannya tentunya ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, kemudian dia ingin bertemu, harus ada saksinya. Nah, seperti itu. Jadi belum diperkenankan bertemu hanya berduaan saja.
laki-laki dan perempuan hanya berdua saja, tidak ada saksinya, ini tidak diperkenankan. Kenapa? Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, agar manusia terjaga dari hal-hal yang nantinya akan merugikannya. Nah ini, dengan kata lain, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, kalau dia belum ada ikatan nikah, dia belum boleh bersentuhan. Ya, maka bersentuhan tangan seperti salaman pun belum diperbolehkan. Itu Bapak Ibu cara-cara yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang namanya manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, itu dibekali yang namanya ada berbagai macam rasa, termasuk yang namanya hasrat kepada lawan jenisnya. Ya, hasrat kepada lawan jenisnya, atau mungkin juga sampai kepada yang namanya syahwat. Maka kalau orang laki-laki dan perempuan, ya, apalagi sudah mulai ada rasa ketertarikan, ketemu berdua, itu akan sangat berisiko. Apa risikonya? Risikonya yaitu akan terjerumus kepada satu perbuatan yang dilarang Allah. Dan yang mesti dipahami, segala perbuatan yang dilarang Allah, kalau sampai dilakukan, itu akan ada akibatnya. Akibatnya pasti buruk. Nah ini makanya Bapak Ibu, dalam proses ta'aruf atau perkenalan, ini mesti ada saksinya. Ya, harapannya atau syukur-syukur proses ta'arufnya resmi. Ya, proses ta'arufnya resmi. Ya kan, apakah di rumah salah satunya orang tuanya, ataupun di sebuah lembaga, atau di masjid, dan seterusnya. Ya ini, bicara tentang lita arofu atau perkenalan. Selanjutnya, pada umumnya, baik laki-laki atau perempuan, ya ini tertarik kepada lawan jenisnya itu biasanya 4 hal faktornya. Ya, maka Rasul pun juga telah berpesan, tungkihul mar'atun arba'in, ya, dinikahinya seseorang baik laki-laki atau perempuan itu biasanya faktornya 4 hal. Yang pertama limaliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wajamaliha karena parasnya, walidiniha karena agamanya. Rasul berpesan, fangzur bidzatid dini taribat yadak. Ya, fangzur, lihatlah, fokuslah, perhatikanlah, yaitu tentang dinnya, tentang pemahaman agamanya. Maka ketika yang menjadi dasar untuk memilih atau menerima calon suami atau calon istri itu adalah agamanya, kata Rasul, maka nanti kamu akan beruntung, akan mendapatkan yang lainnya tadi. Nah ini. Nah maka ini pesan Rasul ini mesti kita jadikan satu patokan, kita jadikan satu acuan. Jangan sampai Rasul sudah berpesan, ya kita hanya mengabaikannya. Kan kita pengen diakui oleh Rasul nantinya di akhirat, ya kan? Maka pesan-pesan Rasul sudah semestinya kita ikuti. Karena pesannya itu pasti membawa suatu kebaikan, membawa satu kemanfaatan, bahkan kebahagiaan untuk kita. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita memilih calon atau menerima calon, gitu ya, yaitu patokannya yang pertama adalah tentang pemahaman agamanya. Ya, pemahaman agama itu nanti secara lebih bisa kelihatan kalau laki-laki punya karakter tanggung jawab, punya karakter mandiri, ya selain paham ilmu agama tentunya, sehingga kalau dia punya karakter tanggung jawab, punya karakter mandiri, sehingga yang namanya jujur, kerja keras itu sudah ada di dalamnya. Itu kalau yang namanya laki-laki. Tapi bagi yang perempuan, apa yang dibutuhkan nanti di dalam hidup berumah tangga, bagi seorang perempuan adalah yang dibutuhkan karakter kepatuhannya, mempunyai akhlak yang baik, diantaranya poin pentingnya adalah patuh. Patuh kepada siapa? Patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika seorang wanita patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, sudah otomatis dia akan mudah patuh kepada suaminya nanti. Nah ini Bapak Ibu. Jadi dasar atau bekal agama ini adalah menjadi hal yang paling penting.
Tuh, nanti akan dikaitkan dengan ayat yang lain. Ya, pasti akan. Ya, itu Bapak Ibu persiapannya yaitu tentang dasar pemahaman agamanya. Ya. Selanjutnya, kita juga tidak usah bingung, kita tidak usah khawatir. Misalnya sebagai seorang wanita, aduh nanti kira-kira calon saya kira-kira baik apa enggak ya, akan kira-kira begitu. Kalau orang laki-laki juga mengkhawatirkan juga mungkin. Ini wanita yang menurut saya ingin saya jadikan istri itu kira-kira nanti orangnya jujur apa enggak, baik apa enggak, ya karakternya bagaimana, mungkin ada kekhawatiran itu. Tapi tenang saja karena Allah sudah juga memberikan panduan atau petunjuknya dalam hal ini, ya yaitu Allah sudah membuat satu ketetapan wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, ya, dan juga laki-laki yang keji untuk wanita yang keji, ya. Dan kabar baiknya adalah wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau seorang laki-laki ataupun seorang perempuan ingin mendapatkan jodoh yang baik, caranya tinggal orang laki-laki atau perempuan itu memperbaiki dirinya. Dengan memperbaiki dirinya dari waktu ke waktu, berlatih setiap hari untuk terus menjadikan dirinya semakin baik akhlaknya, pemahaman agamanya meningkat, ya, kemudian juga sifat-sifat yang baik menurut Islamnya juga terus meningkat, pasti nanti Allah akan mempertemukan dengan jodoh yang baik pula. Nah ini, jadi tenang saja ya, semuanya itu Allah sudah membuatkan suatu ketentuan ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, bahkan dalam hal ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang pentingnya kita mengambil suatu langkah dalam urusan apapun itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kenapa? Ya, kira-kira begini Bapak Ibu. Sama-sama kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Ya, petunjuk akan menunjukkan. Menunjukkan kemana? Menunjukkan kepada suatu hal yang diridhoi Allah. Menunjukkan kepada suatu tempat, suatu kebahagiaan, suatu hal-hal yang positif yang pada akhirnya nanti diridhoi Allah. Gitu. Ya, saya gambarkan bicara tentang petunjuk. Seandainya kita mau pergi ke kota Surabaya. Ya, kita mau pergi ke kota Surabaya dan kita belum pernah ke sana, sekalipun belum pernah. Tapi ketika kita masuk ke jalan, ya, ke jalan tol misalnya, di sana akan ada rambu-rambu atau petunjuk. Ya, di kilometer berapa ada petunjuknya, nanti nyampe Jawa Tengah ada petunjuknya, mulai perbatasan Jawa Timur ada petunjuknya, akhirnya nyampe Surabaya. Kenapa? Walaupun tadinya belum tahu, karena mengikuti petunjuk, maka akan nyampe tujuannya. Nah, itu contohnya. Sama, setiap orang ketika dia mulai menikah dan hidup berumah tangga, apa yang diinginkan pasti sama. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang aman dan damai, kehidupan yang sejahtera, dan juga dapat mempersiapkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang berakhlak baik, yang cerdas, yang sukses, yang nantinya berbakti, bermanfaat, dan lain-lain. Lah, maka caranya ketika kita ingin mencapai tujuan itu, ikutilah petunjuknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Dan juga di dalam surat Toha ayat 2 Allah juga sudah berpesan kepada kita, ya sesungguhnya diturunkan Al-Quran itu tidak membuatmu menjadi susah. Artinya dengan kita mengikuti Al-Quran hidup kita jadi mudah. Ya, artinya mudah di sini bukan berarti tanpa ujian. Ya. Artinya mudah di sini kita akan terus ya mencapai kepada satu tujuan kita, ya kehidupan yang selamat dan seterusnya tadi. Ini ketika mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi untuk itu betapa pentingnya kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita harus menyempatkan untuk semakin belajar, semakin memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih tentunya sebagai panduan kita ibadah kepada Allah dan juga termasuk di dalamnya dalam urusan
berumah tangga. Ya, ini. Kemudian juga ada hal yang untuk kepentingan membentengi akhlak. Ya, akhlaknya siapa? Ya, akhlak kita semua. Ya, ingat Rasulullah diutus oleh Allah tidak lain tujuan utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Nah, maka untuk membentengi akhlak kita, tenang saja, Allah sudah memberikan petunjuknya. Apa itu yang dimaksud ini? Ya, jadi ada suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah. Yang sangat dilarang oleh Allah. Saking dilarangnya, sampai-sampai didekati aja jangan, Bapak Ibu. Ini beda. Ya, ketika bicara yang lain dengan bicara tentang satu hal ini paling beda. Wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Masya Allah, dekat aja nggak boleh, Bapak Ibu. Apalagi sampai melaksanakannya. Gitu. Ya, nah ini. Jadi ada suatu hal yang sangat dilarang oleh Allah sehingga Allah tetapkan, Allah berikan satu larangannya yang tegas di dalam surat Al-Isra ayatnya 32 ya. Surat Al-Isra atau di surat yang ke-17. Kenapa nggak boleh mendekati zina? Karena yang namanya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Ya, perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kalau jalan yang baik, jalan yang lurus itu umpamanya jalan tol, jalannya halus, jalannya rata, lurus, rambu-rambunya jelas, itu cepat nyampe tujuannya. Ya, misalnya kita mau ke Bandung, ya, berangkatnya dari Bekasi lewat tol Cipalila sebentar. Karena jalan yang lurus, apa? Jalan yang lurus itu Quran, mengikuti Quran. Nah, kemudian di sini yang namanya zina itu adalah satu jalan yang buruk. Bahkan perbuatan yang keji, ya jalan yang buruk, nggak nyampe-nyampe nanti tujuannya. Mana tujuannya? Ya tadi, tujuannya manusia setelah berumah tangga, yaitu pengen hidup bahagia bersama keluarganya, bahkan sukses, ya tentram, damai, bahkan dunia dan akhirat. Nah, maka harus dihindari yang namanya zina. Harus dijauhi. Bagaimana cara menjauhinya? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi cara menjauhinya adalah yaitu tetap saja kita mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah. Yang intinya begini. Kalau belum menjadi suatu pasangan yang resmi dengan jalan menikah, belum boleh bersentuhan. Belum boleh berduaan, belum boleh pergi bareng, apalagi sampai nginep. Wah, ini. Ya, jadi itu. Kenapa? Karena tadi yang namanya laki-laki itu ya kalau umpama listrik itu arus positif, katakanlah begitu, ya kan? Kalau yang perempuan misalnya katakanlah yang min atau negatifnya. Lah kalau dia ketemu lah ini sangat rentan konslet. Ya, adanya suatu kesalahan gitu. Ya, ini Bapak Ibu. Maka juga ayat ini bisa dipahami, bisa dimaknai bahwa kenapa ayatnya jangan berzina. Nah ini menjadi satu poin tertentu buat kita. Kenapa ya kok ayatnya janganlah kamu berzina, gitu. Ayatnya tapi janganlah kamu mendekati. Karena kalau sampai kejadian ya itu umpama orang itu sudah berjalan itu sudah terpeleset dan terpelesetnya jatuhnya ke dalam jurang yang teramat dalam. Jadi udah sulit kalau sampai kejadian itu. Maka kenapa pesannya jangan mendekati. Sama kalau perumpamaannya begini. Kalau kita punya anak, ya katakanlah ini bagi orang yang sudah dewasa, yang sudah katakanlah sudah punya anak, ya, dia akan bilang kepada anaknya, "Nak, jangan bermain-main di pinggir jalan raya. Kenapa? Kan bahaya, banyak kendaraan, ya, banyak motor, banyak mobil. Resikonya tertabrak." Orang tua tidak akan mengatakan, "Nah, kamu jangan ketabrak mobil." Ya, anak juga ngerti, nggak pengen ketabrak. Itu perumpamaannya Bapak Ibu kira-kira, ya. Jadi jangan mendekati. Kenapa? Nah ini dia. Allah sudah menetapkan
balasannya atau hukumannya bagi siapapun, baik laki-laki atau perempuan yang dia terjerumus kepada yang namanya zina. Apa itu? Yaitu di dalam surat An-Nur ayatnya yang kedua. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldatan. Wala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, dan pezina perempuan dan pezina laki-laki maka deralah 100 kali dera, 100 kali cambukan. Di zaman Rasulullah melaksanakan hukuman cambuk itu pakai pelepah kurma. Ya, bisa dibayangkan betapa malunya, betapa sakitnya karena memang pelaksanaan itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, gitu ya. Wala ta'khudhukum ra'fatun fid dinillah, dan janganlah kamu belas kasihan untuk melaksanakan hukuman itu, melaksanakan ketetapan Allah itu. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi resikonya kalau sampai terjerumus dan tidak melaksanakan hukumannya, di dalam surat 24 ayat 2 diterangkan, resikonya adalah dipandang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan catatan itu dalam kondisi ideal. Dalam kondisi kalau di zaman Rasul itu setelah Rasulullah berjuang, setelah Futuh Mekah itu baru dilaksanakan. Tapi ketika kondisinya belum ideal, maka ada alternatif. Apa alternatifnya? Kalau untuk hal ini ada pembahasan khusus, ya. Tidak cukup kalau hanya disampaikan di forum seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu. Tapi yang jelas poinnya adalah kita semuanya, ya, kalau kita sebagai orang tua, kita harus membimbing, mendidik putra-putri kita sehingga jangan sampai mendekati hal yang satu itu. Caranya bagaimana? Ya jangan pergi berdua dengan lawan jenis. Ya, kalau bukan muhrimnya. Gitu. Ya, jangan pergi, jangan bertemu berdua, sangat berisiko. Ya, ini Bapak Ibu, karena akan harus dipertanggungjawabkan baik di dunia ataupun di akhirat. Ini, ya. Nah, yang sedihnya hari ini Bapak Ibu, ya, hari ini banyak sekali, ya mungkin, ya ini menurut kami adalah disebabkan belum memahami ilmunya secara utuh, sehingga banyak sekali remaja, ya belum menikah sudah pergi berdua, sudah jalan-jalan berdua, sudah berduaan di suatu tempat dan seterusnya. Padahal itu sangat berisiko. Ya ini. Kalau istilah sekarang itu mungkin orang menyebutnya pacaran. Ya. Jadi sangat dilarang itu yang namanya pacaran, ya, karena sangat berisiko dan itu termasuk mendekati zina. Loh, bagaimana Pak kalau punya rasa senang kepada lawan jenisnya? Ya bolehlah, itu mah memang anugerah, memang fitrahnya manusia. Manusia normal ya begitu. Kalau laki-laki punya ketertarikan dengan wanita, kalau wanita ada ketertarikan dengan laki-laki, ya boleh ada rasa itu. Ya, maka kalau boleh diambil satu istilah, punya calon boleh, punya pacar jangan, gitu. Apa bedanya? Ya kalau punya calon kan nggak mungkin calonan, ya kira-kira begitu. Kalau punya pacar nanti ya karena dianggap pacar jadi memungkinkan pacaran. Baik ketemuan atau mungkin juga lewat handphone ya zaman sekarang gitu ya. Jadi punya calon boleh, punya pacar jangan. Ya kalau kita ingin hidupnya mendapat kebarokahan, mendapat suatu kemuliaan, mendapatkan satu keselamatan dan kebahagiaan yang semuanya itu mengikuti petunjuk Allah. Kemudian salah satu tujuan pernikahan adalah tentunya ingin mempunyai generasi, ingin mempunyai anak, ingin dikaruniai putra ataupun putri. Karena juga fitrahnya manusia ingin punya keturunan. Ya, fitrahnya manusia, nalurinya manusia ingin punya keturunan. Ya, keturunan yang seperti apa? Keturunan tentunya yang soleh ataupun solehah. Menjadi suatu generasi yang lebih baik dari orang tuanya. Itu harapan semua orang tua seperti itu. Ya.
Nah, bagaimana itu caranya? Lah ini panjang Bapak Ibu. Ya, kita harus membesarkan, harus mendidiknya, dan mendidik itu tidak cukup dengan nasihat. Mendidik itu butuh nasihat atau butuh ilmu dan juga butuh teladan. Ya, sangat sulit kita mendidik jika tidak dengan teladan. Kita hanya nasihatin anak misalnya. Oh, ilmunya ini, dasar ayatnya ini, dasar hadisnya ini, kita jelasin ke anak. Sementara kita sebagai orang tuanya tidak memberi contoh yang baik, tidak memberi teladan yang baik. Wah, itu sulit sekali Bapak Ibu. Ya, maka kenapa Rasulullah juga diutus itu juga sebagai uswatun hasanah, bahkan itu ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan atau contoh yang baik dalam hal apapun. Karena kita ngaku umatnya Rasulullah dan pengen diakui oleh Rasulullah, maka kita juga seharusnya juga mampu atau berupaya sedapat mungkin untuk bisa menjadi contoh. Nah, ini contoh begini Bapak Ibu. Contoh begini ya. Misalnya kita berpesan, misalnya sebagai seorang bapak berpesan kepada anaknya, ya anaknya misalnya sudah mulai remaja, ya sudah menjelang akil balik, ya karena nanti kalau kamu dewasa, kamu punya istri dan kamu punya anak, kamu harus membimbingnya, kamu harus bertanggung jawab, harus mendidik dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara sesuai tuntunan Islam. Misalnya bapaknya pesan begitu. Lah, kalau seandainya bapaknya sendiri tidak mendidik istri dan anaknya itu dengan baik, atau bahkan kalau bapaknya memutuskan bercerai dengan istrinya, Masya Allah. Nah, akhirnya anak di dalam hatinya, lah bapak bisa aja Pak bilang ngasih tahu saya, lah bapak aja meninggalkan ibu, meninggalkan saya, lah gimana ceritanya Pak? Itu kira-kira perumpamaannya. Ya, ini. Jadi mendidik anak, ya mendidik istri tidak cukup hanya dengan nasihat, walaupun ilmunya banyak. Tapi hal yang sangat penting adalah teladan, contoh yang baik. Ya, ini Bapak Ibu. Selanjutnya, ini dia menjadi satu hal yang penting Bapak Ibu, ya ternyata Allah sudah memberikan suatu tuntunannya, yaitu di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Inilah tahapan-tahapan menuju pernikahan, atau tahapan-tahapan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Nah ini, terkadang ayat ini sudah sering kita baca atau sering kita dengar, tapi terkadang secara maknanya belum dipahami secara utuh. Apa maksudnya ayat ini? Sehingga ayat ini sangat penting, sangat populer, sangat familiar ya. Karena ayat ini ada, hampir pasti ada di dalam surat undangan pernikahan. Ya, nah ini Bapak Ibu, surat Ar-Rum ayat 21 ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan untukmu pasanganmu. Dari mana? Dari jenismu sendiri. Artinya apa dari jenismu sendiri? Yaitu artinya yang satu agamanya, gitu ya, sama-sama agama Islam. Kemudian juga akan lebih baik kalau itu misalnya satu daerah, karena lebih mudah dikenali, ya, sama-sama akidahnya, ya, yang intinya intinya sih sama-sama umat Islam. Kalau kita Muslim, gitu Bapak Ibu, ya itu. Untuk apa itu diberikan atau diciptakan pasangan oleh Allah? Litaskunu, ya, untuk menciptakan yang namanya kecenderungan atau merasa tentram. Gitu, litaskunu itu nanti kalau di dalam bahasa yang sering kita dengar, kita lihat itu sakinah. Agar sakinah kalau mempunyai pasangan. Gitu. Kenapa sakinah? Kenapa tentram? Lah iya, Bapak Ibu. Ya, kalau masih bujangan nih contohnya gitu ya.
masih bujangan, biasanya suka berpikir, waduh, nanti kalau sudah punya istri kayaknya enak, ya kan? Karena nanti ya kan bisa pergi berdua sama istri, nggak ada yang curiga, nggak ada yang ngomongin, ya kan namanya sudah istrinya, sudah sah. Kemudian bisa pergi bareng, bisa tinggal satu rumah bareng, dan seterusnya. Wah itu mempunyai satu harapan itu ya. Itu fitrahnya manusia seperti itu kalau yang laki-laki. Yang perempuan juga sama. Ya nanti kalau sudah waktunya pengen punya suami, ya kan? Supaya apa? Ya supaya tentram. Ya karena tanpa mempunyai pasangan sulit untuk tentram. Ada hal yang kurang. Ada kebutuhan fitrah, secara fitrahnya ada yang belum terpenuhi. Gitu. Maka baik laki-laki atau perempuan menginginkan mempunyai pasangan. Ya tentunya dengan jalan nikah. Kemudian setelah mempunyai pasangan apa? Litaskunu tentram. Setelah tentram baru waja'ala bainakum mawaddah. Setelah tentram baru di dalamnya atau dijadikannya setelah mempunyai rasa tentram karena punya pasangan itu, yaitu rasa cinta. Jadi suami istri yang sudah menikah itu akhirnya ada rasa cinta walaupun tadinya belum. Tadinya pada waktu nikah misalnya memang dita'aruf atau mungkin dijodohkan gitu ya. Belum ada perasaan apa-apa, ya pokoknya patuh aja ngikutin walinya karena dijodohkan oleh walinya misalnya. Siap, ya kan? Nah, baru setelah ada rasa cinta, kemudian warahmah, kemudian timbul juga tuh namanya kasih dan sayang. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi urutannya adalah dipasangkan atau mendapat pasangan gitu ya. Kemudian ada rasa tentram, kemudian setelah itu rasa cinta, baru rasa kasih dan sayang. Itulah urutan dalam membangun rumah tangga menurut Al-Quran. Ya, kalau sudah menurut Al-Quran, udah pasti paling bagus, udah pasti paling benar, sudah pasti berdampak baik, berdampak positif, pasti akan yang menjalaninya bahagia, pasti tentram, pasti damai, dan seterusnya. Kenapa? Lawang petunjuk Allah. Kan kalau kita habis baca Quran itu diakhiri dengan shadaqallahul adzim. Gitu ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau sudah dari Al-Quran itu udah mutlak tingkat kebenarannya, nggak bakal bisa salah. Jadi maksudnya kalau mau menikah, kalau dalam membangun rumah tangga yang benar sesuai dengan petunjuk Allah itu ya tadi nikah, kemudian ada rasa tentram, kemudian ada rasa cinta, baru nanti ada rasa kasih sayang. Nah, jangan sampai seperti orang-orang yang belum paham ilmu tentang membangun rumah tangga. Kenal dulu, sudah kenal, nanti sering ketemu, kadang pergi bareng, bahkan ada yang sampai nginep, belum menikah. Nanti ada rasa cinta karena sering bareng, ada rasa kasih sayang. Lah, berisiko dah melakukan satu hal yang sangat dilarang oleh Allah tadi. Gitu kan? Sudah begitu baru itu yang namanya nikahlah kebalik. Ini Bapak Ibu ya, satu poin yang penting adalah boleh punya calon tapi nggak boleh punya pacar. Supaya apa? Selamat. Supaya selamat kehidupan kita, supaya diridhoi kehidupan rumah tangga kita. Maka prosesnya harus seperti itu tadi. Gitu. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita pernikahannya pengen diridhoi Allah gitu ya. Bahkan nanti di dalam resepsi pernikahan itu ditulisin ya kan, di apa itu, di dekat tenda itu, mohon doa dan restunya gitu ya. Nah, gimana akan didoain, gimana akan direstui, gimana akan diridhoi Allah kalau di dalam proses menuju pernikahannya itu malah bertentangan dengan ketetapan Allah. Lah ini yang mesti menjadi renungan buat kita semuanya. Buat orang yang belum menikah ataupun buat para orang tua yang mempunyai putra atau putri. Ini karena ini kaitannya dengan tanggung jawab orang tua.
membimbing putra-putrinya, mendidik putra-putrinya supaya selalu patuh kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran dan yang dilengkapi dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana agar rumah tangga kita diridhoi Allah? Yaitu proses nikahnya seperti itu. Ya, karena apa? Karena ketika kita sudah melanggar, mau tidak mau kita harus menanggung akibatnya. Bahkan baik di dunia ataupun di akhirat. Ini sangat mesti dihindari. Ya, itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini bicara tentang teknis atau pelaksanaan atau siapa yang layak dinikahkan. Ya, ini Allah tetapkan di dalam surat An-Nur, yaitu surat 24 ayatnya 32. Ya, yang bunyinya wa ankihul ayyama minkum. Ya. Wa ankihul ayyama minkum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Ya, kita mesti cermati ayatnya supaya enggak salah paham. Ya, redaksinya kalimatnya adalah bukan nikahlah, tapi dan nikahkanlah. Kalau nikahlah berarti bicara nikah itu perintah Allah langsung kepada laki-laki atau perempuan yang baru mau menikah. Tapi kalau nikahkanlah berarti perintah Allah kepada orang yang mempunyai tanggung jawab untuk menikahkan. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan walinya? Nah, ini Bapak Ibu. Poin ini sangat penting. Jadi urusan nikah itu adalah perintah Allah kepada orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menikahkan. Siapa? Wali. Siapa itu wali? Bapaknya. Kalau masih ada, kalau bapaknya sudah meninggal misalnya, ya nanti ada tahapan-tahapannya. Yang laki-laki, yang saudara terdekat, bisa paman, bisa pakde, bisa kakak, bisa adik, yang laki-laki. Bahkan seandainya saudara terdekatnya yang mempunyai suatu persyaratan boleh menikahkan atau gantinya wali atau gantinya bapak itu adalah adiknya. Contoh, kakaknya perempuan mau nikah, umurnya 25, adiknya baru 19 tahun, adiknya jadi wali. Karena memang harus laki-laki, walaupun ibunya masih ada. Kenapa enggak ibunya? Tidak. Wali nikah mesti laki-laki. Ada maksudnya ini Bapak Ibu. Ya, diantaranya nanti terkait dengan salah satu ayat yaitu yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ini Bapak Ibu. Jadi walinya lah yang mempunyai suatu kewajiban menikahkan putra-putrinya. Ya, ini satu. Maka kenapa seorang wali atau idealnya ayahnya itu harus mendidik anaknya yang laki-laki ataupun anaknya yang perempuan dengan cara-cara terbaik. Bagaimana sih cara-cara terbaik? Ya cara-cara yang sudah ditetapkan Allah dalam Quran dan juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang gampangannya begini, mendidik dengan cara yang baik. Mendidik yang pertama dengan penuh kasih dan sayang, dengan pengayoman, dengan bimbingan berdasarkan ilmu, kemudian dengan penuh tanggung jawab. Ya, kenapa dengan penuh kasih sayang? Iya, walaupun kita nasihatin sebaik apapun, sebanyak apapun nasihat kita, kalau anak tidak merasakan bahwa ayah ibunya itu sayang, nasihatnya sulit diterima oleh anak. Ini yang penting. Contoh, kita pengen menasehati anak, nah nggak boleh pacaran ya. Kalau mau nikah boleh, itu malah wajib. Itu malah menjadi ketetapan Rasul. Mesti nikah kalau pengen diakui umatnya. Tapi kalau pacaran jangan. Nah, kalau kita dari kecil sudah mendidik anak dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab, perhatian, dan seterusnya, anak kita akan mudah nurut, akan cenderung nurut kepada orang tuanya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini dia, maka sekali lagi pentingnya orang tua memahami yaitu tentang amanah yang telah Allah berikan,
yaitu dengan hadirnya anak. Ya, ingat, anak itu adalah bukan milik orang tuanya. Anak itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada orang tuanya. Seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu, ini penting kita mendidik anak kita dengan cara-cara terbaik sehingga kita bisa memberikan nasihat dan mudah diterima oleh anak. Kemudian siapa lagi yang layak dinikahkan itu? Ya, setelah wa angkihul ayyama minkum, orang-orang yang sendirian. Itu. Jadi yang dinikahkan itu yang sendirian. Apa maksudnya? Yang bujang atau gadis, atau mungkin sudah janda atau duda. Dan satu lagi yaitu tidak dalam keadaan hamil. Karena kalau dia keadaannya hamil berarti dia nggak sendirian. Berarti dia berdua dengan yang ada di dalam kandungannya itu. Nah ini terkadang juga belum dipahami. Sehingga terkadang ada anak kondisi hamil dinikahkan, Masya Allah, ya ini sudah melanggar ketetapan Allah, sudah melanggar aturan Allah, bahaya. Jangan sampai ini kejadian Bapak Ibu, bahaya sekali, kasihan anak nantinya. Maka kenapa penting sekali kita mendidik anak-anak kita, jangan sampai pacaran. Kenapa resikonya pacaran? Ya hamil. Yang laki-laki dosanya teramat berat, yang perempuan sama teramat berat dosanya. Masya Allah, ini ya. Jadi harus dihindari. Jadi tadi sendirian diantaranya maksudnya adalah tidak dalam keadaan hamil. Bagaimana kalau terlanjur hamil ya ditunggu sampai lahiran. Masya Allah, udah jangan sampai kejadian. Panjang kalau itu dibahas nanti. Ya ini Bapak Ibu. Kemudian setelah yang dinikahkan adalah orang-orang yang sendirian, wasolihin. Nah ini. Jadi yang dinikahkan itu yang soleh atau solehah. Ya, yang soleh atau yang solehah. Apa kriterianya soleh dan solehah? Kalau soleh dan solehah itu adalah kriterianya yang pertama paham ilmu agama dan taat kepada agama. Yang kedua, dia dalam keadaan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa, khususnya dosa-dosa yang kategorinya melanggar hukum Allah. Gitu. Ya, contoh dulunya biasa misalnya mabuk. Ya, pernah berapa kali misalnya mencuri misalnya. Itu harus dibersihkan dari dosa itu. Karena soleh atau solehah itu selain paham agama juga bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, itu ada pembahasan khusus karena ini termasuk hal-hal yang sifatnya perlu didetailkan dan perlu pemahaman khusus. Sekali lagi untuk hal ini juga belum bisa dibahas di sini. Maka Baiti Jannati Center memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. Ya, free. Ya, free Bapak Ibu, karena komitmen kami di Baiti Jannati Center ini yaitu mempunyai satu misi, mempunyai satu visi bagaimana nanti semakin banyak keluarga-keluarga yang bahagia karena di dalam membangun keluarganya atau rumah tangganya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ya, itu. Nah, saya cuma pengen sampaikan salah satu poin gitu ya, terkait dengan yang namanya tadi diantaranya yang namanya soleh atau solehah itu yaitu paham dan taat kepada agama, dan yang kedua adalah tidak dalam keadaan kotor atau berdosa karena melanggar hukum-hukum Allah, termasuk misalnya tadi pacaran ataupun sampai ke zina misalnya, itu harus dibersihkan dulu. Kenapa? Lah itu sudah ketetapan Allah. Mohon maaf, contohnya begini Bapak Ibu. Contohnya begini. Ya, sering didapati rumah tangga cekcok terus sepanjang bulan, sepanjang tahun antara suami dan istri. Kenapa cekcok? Karena dulunya sudah pernah ada pelanggaran dan belum bertaubatan nasuha, belum dibersihkan dari pelanggarannya itu. Apa pelanggarannya? Ya sebelum menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Lah, di kemudian hari ini akan menjadi pemicu masalah. Ya, pemicu masalah. Yang laki-laki mikir-mikir.
Dulu belum nikah sudah mau saya ajak. Jangan-jangan sebelum sama saya juga sudah pernah. Ternyata yang perempuan punya pikiran yang sama. Dulu sebelum menikah sama saya sudah ngajakin sama saya untuk suatu hal yang sebenarnya belum boleh. Jangan-jangan memang sudah biasa, wah. Jangan-jangan kebiasaan sampai sekarang, ah. Kecurigaannya nggak habis-habis, Bapak Ibu. Itu. Dan sekali lagi karena itu nggak diridhoi Allah, akhirnya ya begitu menjadi masalah yang tidak terselesaikan. Sehingga tidak sedikit rumah tangga sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, cekcok terus, akhirnya cerai. Bahkan di belum lama ini gitu ya, ada yang usia pernikahannya udah di atas 20 tahun, Bapak Ibu udah punya cucu dan tetap memutuskan cerai, Masya Allah. Padahal dulunya itu karena cinta, pilihannya sendiri. Ya, ini ceritanya begini. Seorang wanita jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Kenapa? Ya, pokoknya orang laki-lakinya ini menurut dia itu tipenya lah gitu kira-kira, ya kan? Jatuh cinta, pilihannya sendiri, bukan dijodohkan orang tuanya. Setelah dijalani rumah tangganya sampai belasan tahun lebih, ya kan akhirnya cerai, Masya Allah. Mau dibilang dalik ya, jangan sampai kejadian seperti itu. Kenapa? Itulah akibat yang harus diterima, ya kan, ketika sebelum menikah sudah ada pelanggaran hukum Allah. Ini kenapa tadi juga diwanti-wanti, ya jangan sampai terjadi itu, jangan sampai mendekati perbuatan itu, ya perbuatan zina itu. Ya ini tanggung jawab orang tua bagaimana membimbing dan mendidik anaknya. Ya, kemudian Bapak Ibu, ya selanjutnya wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah. Ya ini. Dan seandainya kamu miskin, Allah akan mengkayakan. Itu iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Ya, jadi nggak usah khawatir ya ini ya, baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan kalau sudah mempunyai suatu keinginan ingin menikah, nggak usah khawatir ketika kondisinya masih miskin. Mungkin belum punya kerjaan tetap. Si wanita juga nggak usah khawatir ketika calonnya juga belum mempunyai pekerjaan yang tetap, belum punya aset, mungkin belum punya rumah. Nggak apa-apa, yang paling penting tadi, pemahaman agamanya kuat, karakternya baik, ya kan, kata Rasul pasti selamat, pasti nanti semuanya bisa didapatkan, gitu. Sehingga di situ menjadi satu ketetapan Allah dalam Quran. Iyakunu fuqaroi, ya, yughnihimullahu min fadlih. Jika kamu miskin, Allah akan mengkayakan. Kita juga mungkin sudah sering dengar ayat ini, tapi pertanyaannya, yakinkah kita? Kalau kita sudah yakin, apakah kita siap mengamalkannya? Jadi mau nikah nggak usah nungguin mapan. Mau nikah nggak perlu nungguin punya rumah, punya kendaraan. Kalau pengen nikah, nikah saja. Yang penting ada biaya nikah, kira-kira begitu. Kenapa? Allah sudah berjanji, kalau kamu miskin, Allah akan mengkayakan. Wah, kalau kita yakin, beriman kepada Allah, ya kita jalankan. Wallahu wasi'un alim, ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tenang saja. Yang penting kita proses nikahnya mengikuti petunjuk Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka dijamin oleh Allah dan oleh Rasulnya. Itu Bapak Ibu. Ya karena apa? Karena begini, ya banyak kejadian seorang laki-laki atau seorang perempuan menunggu-nunggu pernikahannya, menunggu-nunggu sampai mapan, gitu. Aduh, khawatir yang laki-laki misalnya khawatir nih kalau belum punya kerjaan tetap, kalau nanti nikah, nanti istri saya mau dikasih nafkah apa, mau dikasih makan apa. Nah, itu perasaan, itu pikiran. Tapi Allah menetapkan, kalau kamu miskin, Allah kayakan. Itu tentunya dengan ikhtiar semaksimal mungkin, bukan udah nikah nganggur-ngangguran, atau enggak berupaya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi dalam hal ini
Ya, sekali lagi poinnya adalah ayo sama-sama kita dan juga putra-putri kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita ajak untuk di dalam membangun rumah tangga melalui proses yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ya, sudah pasti nanti tujuannya akan dapat dicapai. Ini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini sekali lagi gara-gara nikah nunggu mapan, kadang nikah nunggu srek, nikahnya nunggu ketemu jodoh yang cocok. Lah ini ada poin di sini ya. Kenapa tadi juga urusan cinta, kasih sayang itu urutannya nomor 3 dan 4, bukan urutan pertama Bapak Ibu. Ya, ingat tadi surat Ar-Rum di dalam ayat 21 itu ya, dipasangkan atau nikah, kemudian yang keduanya adalah tentram, sakinah, kemudian yang ketiga mawadah atau cinta, yang keempat warohmah atau kasih dan sayang. Jadi kalau mau nikah juga nggak usah nunggu ada rasa cinta. Nggak penting, kalau ada rasa cinta alhamdulillah, kalau belum ya nggak apa-apa. Karena sejatinya laki-laki dan perempuan itu cocok. Ya kan, yang nggak cocok itu siapa? Yang nggak cocok itu ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, lah gimana? Ya nggak mungkin, nggak bisa. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah tinggal nanti proses penyesuaiannya yang harus dilaksanakan dengan cara berlatih untuk mengendalikan diri atau mengendalikan emosi atau mengendalikan egonya. Nah itu aja sebenarnya. Kenapa dikatakan begitu? Betulkah nikah tanpa didasari rasa cinta itu enggak masalah, enggak apa-apa? Nih kita lihat. Betapa banyak laki-laki dan perempuan sebelum menikah sudah pacaran. Pacarannya ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, bahkan lebih. Udah pergi bareng, kemana-mana bareng, udah rasa cintanya nggak ketulungan. Sudah ngomongnya, Masya Allah di dunia ini yang saya cintai cuma kamu doang. Nggak taunya pas udah nikah, baru 5 tahun udah cerai. Nah itu perasaan cintanya kemana? Hilang, berubah. Jadi yang perlu dipahami adalah ini konteksnya adalah kita ngikutin Quran. Allah Maha tahu. Ya. Jadi perasaan itu ya sifatnya berubah-ubah. Perasaan apapun. Ya, bukan hanya perasaan cinta, bahkan perasaan benci, perasaan suka, perasaan sedih, senang, bahagia, cinta, merana, kecewa, dia berubah-ubah tergantung pemicunya, tergantung kondisi. Ini Bapak Ibu. Sehingga kenapa orang yang tadinya cinta banget akhirnya benci. Kenapa benci? Karena pasangannya nggak setia. Karena pasangannya nggak sayang. Ya tadi dulunya cinta jadi benci. Gitu. Ya, makanya tenang saja. Yang paling penting saling memahami tugas dan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Pasti itu nanti perasaan cinta muncul, perasaan sayangnya muncul, ya kan? Perasaan bahagianya dapat ditemukan, dapat dirasakan, begitu. Nah ini sekali lagi kalau kita mau membangun sebuah rumah tangga, membangun keluarga yang diridhoi Allah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah itu Bapak Ibu. Ayo kita budayakan, kita biasakan yang namanya membangun rumah tangga, prosesnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedih sekali Bapak Ibu hari ini kita melihat ya banyak sekali remaja yang dia mungkin karena belum mendapatkan ilmu, belum mendapatkan bimbingan yang cukup, sehingga dia terjerumus kepada hal-hal yang dilarang Allah. Melakukan yang sejatinya merugikan dirinya sendiri. Nah ini sedih sekali ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mengajak itu berdakwah ya, berdakwah atau mengajak siapapun untuk senantiasa taat kepada Allah dengan cara mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ya mungkin untuk sementara itu, kemudian nanti masih ada waktu sekitar
20 menit ya. Nanti mungkin Bapak Ibu dimanapun berada ada yang ingin bertanya terkait hal-hal persiapan nikah tadi. Ya, silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nanti pertanyaannya ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama dijawab di sini, kemungkinan kedua tidak dijawab di sini. Ya, kenapa ada kemungkinan tidak dijawab di sini? Karena ada hal-hal yang sifatnya tidak pas, tidak tepat kalau dijawab di sini. Ya, silakan Bapak Ibu dari yang ikut acara pada sore hari ini ada yang ingin bertanya. Pak Hendrik, mungkin saudara atau peserta acara yang ingin bertanya. Terima kasih kepada Pak Suryadi atas penjelasannya yang begitu mendalam terkait dengan persiapan menikah ya. Tadi disampaikan tentang tujuan menikah, landasan menikah, ya, dan hal-hal yang harus dihindari apa saja tadi sudah disampaikan. Baik, bagi peserta dipersilahkan. Kalau ada yang langsung mau bertanya, ini masih ada waktu sebentar. Silakan untuk ngasih kode. Bisa ada fitur chat atau melambaikan tangan. Iya. Ya, mungkin ini ada satu pertanyaan yang masuk ke saya ini, Pak. Oh iya, silakan Pak. Jabri, ini ditanyakan. Pertanyaannya, apakah ada kaitan antara persiapan menikah dengan kenakalan anak? Jadi ini mungkin pesertanya sudah punya anak, kemudian ingat prosesnya dulu menikahnya bagaimana, mungkin ada kaitan apa bagaimana, mohon penjelasan Pak Suryadi. Iya. Baik, Pak Hendrik. Ya, ini pertanyaan dari siapa ya? Hamba Allah. Oh, hamba Allah tidak menyebutkan namanya ya. Sampaikan namanya. Oh iya ya. Iya Pak, baik. Jadi adakah kaitannya antara persiapan pernikahannya dengan kenakalan anak di kemudian hari gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Kalau para kiai ya para kiai sepuh, para ulama itu selalu berpesan kalau anaknya nakal itu hendaklah muhasabah. Ya, muhasabah. Kalau bahasa Jawa itu ngerayangi atine dhewe. Ya, muhasabah itu bahasa yang lebih mudah dipahami, introspeksi. Begitu. Ya, introspeksi. Ya, karena memang Allah sudah mengajarkan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an ya, bahwa tahap awal ketika kita ingin mengatasi masalah itu adalah introspeksi. Tahap awal. Ya, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada kaitannya? Sangat ada. Sangat ada Bapak Ibu. Ya, bahkan anak itu nanti bagaimana dia sifatnya, karakternya dan lain-lainnya juga kaitannya banyak. Kaitannya dengan selain tadi proses nikah orang tuanya itu ngikutin Al-Qur'an apa enggak, kemudian juga termasuk makanan yang diberikan halal dan thayyib apa enggak dan seterusnya. Jadi banyak hal.
Seperti itu. Contoh ya, ini contoh sederhana begini. Kalau kita menemui satu masalah, misalnya suatu ketika kita menghadapi suatu kesulitan, mobil kita mogok misalnya. Lah, langkah pertama apa? Dikontrol, dicek, ya kan? Itu masalahnya apa? Itu dia mengevaluasi sebenarnya, ngecek, introspeksi ke dalam bukan keluar. Ya, jadi pertanyaannya ada, sangat ada. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah-kisah atau riwayat-riwayat para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, contohnya nih ya, contohnya yang paling kita kenal itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kalau kita membaca riwayatnya itu, orang tuanya itu betapa soleh sekali. Orang tuanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia mempunyai suatu tingkat kejujuran yang luar biasa, yang jarang dimiliki pada saat itu. Nanti ada kisahnya mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani di masa kecil sekitar 7 tahun, mandi di sungai, dia nemu apel yang ngambang di sungai, kemudian dimakan, baru habis separuh, kemudian dia merasa, waduh ini apel siapa yang saya makan, nyari-nyari yang punya, itu ceritanya panjang. Nah, itu salah satunya dia cuma nemu apel di sungai saja, dia merasa berdosa itu makan, harus ketemu, harus diikhlaskan sama yang punyanya. Itu contohnya gitu Bapak Ibu. Jadi rata-rata ya, cerita-cerita orang yang pada akhirnya menjadi orang yang tokoh agama, kemudian juga menjadi orang besar, orang yang sangat mumpuni secara keilmuan dan menjadi teladan, itu biasanya lahir dari orang tuanya yang soleh atau solehah. Seperti itu. Ya, maka sangat erat hubungannya. Maka ini kenapa penting sekali ya menjaga diri sebelum menikah, ya dijaga dirinya, ya anak-anaknya dijaga, jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Gitu Pak Hendrik yang bisa dijawab dari pertanyaannya. Iya Pak Suryati, mungkin beliaunya juga sudah langsung mendengarkan sepertinya. Ya. Oke, kemudian ketika belum ada yang tanya lagi, saya ingin tambahkan, boleh ya Pak Hendrik ya? Ya Pak. Ya, saya tambahkan begini, ya bahwa seorang laki-laki, ya ini kadang-kadang belum dipahami juga. Seorang laki-laki ketika sudah menikah, maka ia mempunyai tanggung jawab kepada 4 kelompok wanita. Bukan 4 wanita, 4 kelompok wanita. Siapa itu? Ibunya. Pertama ibunya, kalau ibunya pastinya 1. Kemudian kedua istrinya juga 1. Kemudian yang ketiga putrinya, ya wanita yang kelompok ketiga ini putrinya kan bisa saja 2, 3 ataupun lebih. Nah ini. Kemudian yang keempat saudara perempuannya. Saudara perempuannya juga bisa 1, bisa 2, bisa lebih, gitu Bapak Ibu. Jadi seorang laki-laki itu tanggung jawabnya sangat besar, bukan hanya istri dan anaknya, tapi tadi wanita-wanita itu. Maka kenapa bahkan seorang adik pun bisa jadi wali. Gitu. Wali itu bukan hanya wali pada saat nikah saja, tapi juga ada di luar nikah juga, gitu. Ya. Maka kalau seorang laki-laki paham betapa tanggung jawabnya besar, saya yakin dia tidak akan yang namanya apa tuh istilah sekarang itu, melihat rumput tetangga terlihat lebih hijau, itu ya. Nah ini, kalau seorang laki-laki yang sudah menikah itu dia paham tugas dan tanggung jawabnya begitu besar, gitu ya, dan harus memberi contoh yang baik ya untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk saudara perempuannya, dia tidak akan itu berani yang namanya
apa ya istilahnya tadi, mungkin apa tuh namanya, sampai dekat dengan wanita di luar istrinya dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi penting sekali untuk memahami tugas dan tanggung jawab. Ya bahkan begini Bapak Ibu, ya kalau sebagai seorang bapak atau seorang suami lalai, ya misalnya lalai nih, kenapa lalainya? Ya mungkin belum tahu ilmunya atau apa ya namanya tidak sering meluangkan waktu untuk belajar, gara-gara kurang ilmu, akhirnya lalai di dalam mendidik istri dan anak-anaknya. Kemudian istri dan anak-anaknya ada yang melakukan perbuatan yang dilarang Allah atau melakukan dosa lah, bapaknya harus bertanggung jawab itu atas dosanya itu kepada Allah. Coba bayangkan. Jadi nggak bisa main-main kalau sudah statusnya sebagai suami atau sebagai seorang ayah. Ini Bapak Ibu. Tapi betapa sedihnya sekarang seorang begitu ada masalah-masalah istrinya diceraiin, waduh, tega banget, lupa dengan janjinya. Dulu sudah dia terima itu anaknya mertua, gitu kan? Saya terima nikahnya, misalnya tuh. Saya terima nikahnya Fatimah binti siapa misalnya ya, Fatimah binti Abu Hanifah gitu misalnya kan, dengan mas kawin lah udah diterima sekarang ditinggal. Ini namanya nggak konsekuen, padahal yang namanya pernikahan itu adalah ketetapan Allah. Ikatan nikah itu yang nikat Allah. Memang sih syariatnya melalui manusia, tapi hakikatnya pernikahan itu adalah janji suci kepada Allah. Lah kok dirubah, lah kok balik lagi. Anak mertua tuh yang jadi istrinya sudah diterima dibalikin lagi. Wah, ini namanya berkhianat. Gitu. Lawang istrinya ini susah dibilangin, ya dibimbing, dididik. Kan orang laki-laki diberi kelebihan ilmu. Harus belajar. Saya kenapa sedih Pak ya melihat orang, soalnya saya juga ada saudara saya juga gitu, tega banget ya suaminya nyerahin gitu kan, jadi istrinya jadi sendiri, ngurus anaknya sendiri, Masya Allah. Nah itu ya, jadi sekali lagi kalau seorang istri itu belum patuh, belum taat gitu ya, ya harus dididik dengan penuh kasih sayang, dengan keilmuan. Saya yakin yang namanya istri mempunyai naluri ingin patuh kepada suaminya. Kemudian juga sebaliknya, bagi istri kalau suaminya itu belum ideal, belum menjadi suami yang betul-betul bertanggung jawab, kemudian mampu mencukupi nafkah lahir dan batin, ya bersabar, tetap saja taat, tetap saja patuh kepada suaminya. Dengan ketaatan, dengan kepatuhan seorang istri kepada suami, maka suaminya akan meningkat kesadarannya, lebih sadar, Masya Allah, walaupun saya belum mampu mencukupi nafkah, tapi istri saya patuh, saya akan bekerja lebih keras, berikhtiar lebih maksimal lagi, sehingga mampu memenuhi kewajiban, sehingga mampu membahagiakan istri dan anak. Begitu. Jadi masing-masing mesti fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya, karena itulah jalan yang lurus. Nah ini Bapak Ibu. Ya, sedikit kita lihat ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fatihah, yang bunyinya adalah di ayat kelima kalau nggak salah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, apa sih artinya? Iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Ya, itu memang artinya seperti itu. Tapi secara makna ini luas, nggak hanya itu saja, gitu maksudnya. Jadi rumusnya mau ditolong itu kalau memberikan pengabdian, gitu. Kalau memberikan pengabdian pasti ditolong. Kalau dijabarkan lagi, kalau kita menunaikan kewajiban, maka kita pasti menerima hak, walaupun nggak kita minta. Ini rumusan, maka kenapa setelah itu ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Gitu Bapak Ibu. Ya, maka nanti sama ayat yang lain juga begitu.
Ya hai ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Dan menolong agama Allah itu kan di dalamnya ya agamanya Allah ini gitu ya, atau juga umatnya Allah itu juga gitu. Menolong Allah itu diantaranya dengan cara menolong umatnya Allah. Artinya ini konteksnya kalau dikaitkan dengan rumah tangga tadi suami istri ya begitu. Fokuslah menunaikan tugas dan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya, maka haknya akan diterima dengan sendirinya tanpa diminta. Contoh begini. Suaminya suaminya memenuhi kebutuhannya cuma 50%. Ya misalnya kebutuhan sebulan itu 5 juta, tapi sebagai seorang suami baru mampu memberikan 3 juta kepada istrinya. Tapi suaminya ngomong baik-baik. Itu istriku, maafin saya ya, sampai saat ini saya belum bisa memenuhi, tapi saya akan terus berikhtiar, saya akan terus berupaya. Istrinya bilang, oh iya suamiku, nggak apa-apa kok, saya akan siap membantu. Saya akan siap membantu untuk mencari tambahan. Nah, ketika istrinya siap membantu, tidak fokus menuntut suaminya tadi untuk melengkapi atau untuk memenuhi kebutuhannya, maka suaminya akan lebih semangat lagi. Masya Allah, istriku luar biasa, saya akan gigih terus. Tuh. Bahkan ada satu kisah seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini satu kisah yang baik sekali untuk kita ambil pelajarannya. Satu kisah seorang istri dan seorang suami yang baru saja menikah, ya kan? Kemudian suaminya dalam keadaan nganggur. Kemudian dalam keadaan nganggur itu dia terus berupaya ya mencari pekerjaan. Tapi begitu dia dapat kerjaan, paling cuma 3, paling lama 4 hari dikeluarkan. Cari lagi pekerjaan 2-3 hari dikeluarkan. Sampai 7 kali itu dikeluarkan dari tempat kerja. Sampai-sampai suaminya frustasi. Sampai-sampai suaminya sudah nggak pede lagi. Wah istriku, mungkin memang saya itu orang yang tidak berbakat apa-apa. Nah buktinya saya berapa kali kerja dikeluarin terus. Apa jawab istrinya yang baik itu? Istrinya mengatakan, wahai suamiku, satu lahan tentu tidak cocok untuk semua jenis tanaman. Wah, begitu jawabannya. Ya, satu lahan tidak cocok untuk semua jenis tanaman. Simpelnya begini artinya. Ya, kalau orang tidak cocok dengan pekerjaan yang ini, cari yang lain. Pasti suatu saat akan menemukan pekerjaan yang cocok dan berbakat di situ. Jadi pada saat suaminya sudah down, sudah hampir putus asa karena kerja dikeluarin terus sama di tempat kerjanya, tapi suami istrinya memberikan dorongan, memberikan motivasi, tetap optimis. Nah ini, itu istri yang dibutuhkan seperti itu. Seharusnya istri seperti itu. Jangan pada saat suaminya lagi pusing, ya cari kerjaan nggak dapet-dapet, malah istrinya ngomongnya tidak bagus gitu. Misalnya ya, pinter dikit apa misalnya gitu ya. Ya jangan gitu. Nah, itu dalam cerita itu akhirnya si suaminya ini suatu ketika dia bertemu dengan seseorang yang dia mempunyai suatu kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial yang di situ adalah membina anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus, gitu. Kemudian si suami itu diminta untuk membantunya dan kemudian dicobanya, ya membantu membina atau mendidik anak-anak berkebutuhan khusus dan ternyata suaminya bisa menjalankannya dengan baik, bahkan sangat baik. Dan pada akhirnya di tempat kegiatan itu atau kerjaan itu dia terus saja semakin lama semakin ahli dan pada akhirnya itulah menjadi jalan kesuksesannya gitu
Ya, jadi dari mana akhirnya dia menemukan kesuksesannya? Di antaranya dianya sendiri juga terus berupaya dan istrinya memberikan support, memberikan dorongan pada saat kondisi-kondisi yang kritis, suaminya hampir putus asa. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau sudah menjadi pasangan suami istri, jangan lagi pernah berpikir akan bercerai. Ingat, cerai Allah benci. Cerai kasihan anak-anak, cerai terputus silaturahmi keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuan. Itu ya, bahaya orang memutuskan silaturahmi. Ya berarti kesimpulannya apa? Kalau sudah nikah ya sudah, belajar untuk yang namanya saling memahami. Ya belajar untuk menyesuaikan antar pasangan. Kalau istilahnya nih, kalau boleh digambarkan begini, bolehlah kalau waktu umur pernikahannya masih baru-baru, ada cekcok-cekcok, ada selisih-selisih boleh, karena masih proses. Tapi seharusnya kalau saja tiap-tiap dirinya atau tiap-tiap suami atau istrinya itu mampu belajar mengendalikan diri, itu makin lama makin harmonis, gitu. Misalnya usia pernikahan 5 tahun, keharmonisannya baru 70%, nggak apa-apa. Tapi di usia pernikahan 10 tahun, keharmonisannya sudah 100%. Makin lama usia pernikahannya, makin harmonis, makin seperti betul-betul satu jiwa. Kalau dalam bahasa Jawa itu garwa sigarane nyawa, gitu kan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau di awal-awal agak kurang harmonis karena sedang proses penyelesaian. Yang penting tekadnya. Tekadnya adalah niat ibadah untuk niat nikah untuk membangun keluarga, untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian masing-masing mengendalikan atau menurunkan egonya. Karena seseorang hanya akan jatuh, seseorang hanya akan kalah oleh dirinya sendiri, tidak oleh orang lain. Nah, itu penting ya. Loh, kenapa tiba-tiba suaranya hilang? Wah, Pak Sor keluar nih. Performa aplikasinya kayak Ya, terima kasih kepada Pak Suryati. Mohon maaf tadi yang terakhir closing tadi sempat ini aplikasi tiba-tiba ada gangguan teknis, Pak. Suara Pak Suryati tidak masuk. Pak Suryati sebenarnya keluar ya. Saya cari nggak ada, keluar ya. Oh, laptop mati, kenapa? Baterai. Oke, ya. Terima kasih kami aturkan sebesar-besarnya kepada Pak Suryati yang telah memberikan keilmuannya pada sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh peserta silaturahim BJC pada petang hari ini. Ada yang dari Purwakarta, dari Serang, dari mana lagi? Jati Bening, ya. Terima kasih. Tadi juga ada yang Japri,
menanyakan, maaf Pak, kalau diundang untuk mengisi acara majelis taklim di Serang bisa apa tidak? Ya, apa yang perlu disiapkan? Tadi juga sudah langsung kita jawab. Pada prinsipnya bisa, yang penting standar protokol kesehatannya harus dijalankan ya, seperti itu. Ya mungkin ini saja untuk silaturahim kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruhnya. Bagi yang ingin lebih jauh lagi atau ingin konsultasi, mungkin bisa japri ya. Mungkin ini saja untuk sempurnanya silaturahmi ini. Marilah kita tutup bersama dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.